صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Bramantia. Saya memiliki NIM 017 dan teman saya Satrio Fajar Pangestu dengan NIM 004. Baik, kami akan membahas tugas dari antropologi dan budaya mengenai kesenian. Jadi kami akan membahas sebuah kesenian yang asalnya dari Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk sendiri salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Dan Kabupaten Nganjuk memiliki kesenian ciri khasnya yaitu wayang timplong. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai wayang timplong dan kami akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, Mas? Yang pertama yaitu ada pengertian wayang timplong, yang kedua yaitu ada asal usul wayang timplong, dan ketiga yaitu ada bahan pembuatan wayang timplong. Baik, wayang timplong adalah ciri khas dari Kabupaten Nganjuk. Teman-teman penasaran? Kami pun juga penasaran. Maka dari itu, selamat menonton dan menyaksikannya. Baik teman-teman, kali ini kita berada di Adipura Loceret, Kabupaten Nganjuk. Hai kids, untuk yang pertama, mari kita kenalan dengan kota Nganjuk. Skui. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa di sekitar tahun 929 Masehi, di Nganjuk, tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, telah terjadi pertempuran hebat antara prajurit Empu Sendok, yang pada waktu itu bergelar Mahamantri I Hino, Panglima Perang, melawan bala tentara Kerajaan Melayu, Sriwijaya. Sebelumnya pada setiap pertempuran, mulai dari pesisir Jawa sebelah barat hingga Jawa Tengah, kemenangan senantiasa ada di pihak bala tentara Melayu. Kemudian pada pertempuran berikutnya, di daerah Nganjuk, bala prajurit Empu Sendok memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan ini tidak lain karena Empu Sendok mendapat dukungan penuh dari rakyat desa-desa sekitarnya. Berkat keberhasilan dalam pertempuran tersebut, Empu Sendok dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kurang lebih 8 tahun kemudian, Sri Maharaja Empu Sendok tergugah hatinya untuk mendirikan sebuah tugu kemenangan atau Jaya Stamba dan sebuah candi atau Jaya Merta. Dan terhadap masyarakat desa sekitar candi, karena jasa-jasanya di dalam membantu pertempuran, oleh Pu Sendok diberi hadiah sebagai desa perdikan atau desa bebas pajak dengan status Sima Swatantra, Anjuk Ladang. Anjuk berarti tinggi, atau dalam arti simbolis adalah, mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Ladang berarti tanah atau daratan. Sejalan dengan perkembangan zaman kemudian berkembang menjadi daerah yang lebih luas dan tidak hanya sekedar sebagai sebuah desa. Sedangkan perubahan kata Anjuk menjadi Nganjuk, karena proses bahasa, atau merupakan hasil proses perubahan morfologi bahasa, yang menjadi ciri khas dan struktural bahasa Jawa. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang merupakan sebagai anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo. Kanjeng Sunan Kalijogo saat menjadi dalang sering berkeliling dari Pajajaran sampai Majapahit. Sebelum pertunjukan wayang dimulai, Kanjeng Sunan Kalijaga menyuruh para penonton untuk membaca 2 kalimat syahadat sehingga banyak orang yang masuk Islam. Wayang merupakan kebudayaan dan kesenian Indonesia.
Islam memperbolehkan pertunjukan kesenian yang bernilai luhur dan keislaman. Selain itu, budaya musyawarah juga adalah jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Tidak cepat memaki dalam satu peristiwa yang terjadi, melainkan mencoba untuk duduk bersama, bertabayun, sehingga terciptanya bernegara secara teduh dan ramah di antara masyarakatnya. Untuk keseluruhan, wayang pada hakikatnya mengajarkan pitutur luhur, bukan media menjelekkan satu kelompok dan kelompok lainnya. Berikut contoh pagelaran wayang. Baik teman-teman, sekarang saya berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana bisa kita lihat semua di belakang saya ada pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit sendiri sudah ada dari sejak zaman Hindu dan Buddha. Wayang kulit ada dan menyebar di seluruh penjuru dari Nusantara, khususnya asal dari wayang kulit sendiri yaitu di Jawa Timur. Wayang kulit sendiri dari zaman Hindu dan Buddha sering untuk ajang kreativitas para ulama, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang dimana mendakwakan agama Islam. Kebetulan ada kesenian yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yaitu wayang timplong. Wayang timplong merupakan kesenian khas di Kabupaten Nganjuk yang hanya dipentaskan untuk keperluan khusus, seperti pada acara bersih desa, ruatan, dan melepas nadar, atau acara di tempat keramat tertentu. Nama kesenian ini unik tapi terasa asing, bahwa sebagian warga Nganjuk, Jawa Timur tak tahu bahwa mereka memiliki kesenian tradisional yang eksis lebih dari seabad lalu. Mungkin karena itu pula kesenian wayang timplong terancam punah. Kelahiran wayang timplong tak bisa dilepaskan dari sosok Ki Bajul atau Mbah Bajul dari Grobogan, Semarang, Jawa Tengah. Semasa kecil dia menyukai wayang klitik yang terbuat dari kayu dan terbentuk kecil, sehingga juga disebut wayang kerucil. Setiap ada pagelaran wayang klitik, dia tak pernah absen menonton. Bermula dari kebiasaan inilah tumbuh rasa menyenangi wayang klitik. Ketika pindah dan bermukim di Dusun Gedung Bajul, Desa Jetis, Kecamatan Paceh, Kabupaten Nganjuk, Ki Bajul terdorong untuk membuat suatu kesenian sebagai sarana hiburan masyarakat setempat. Lahirlah wayang timplong melalui proses berbau mistik pada 1910. Wayang timplong terbuat dari kayu berbentuk pipih dan tangannya terbuat dari kulit. Wayang timplong berjumlah kurang lebih 100 buah dan dilengkapi pula dengan gunungan yang terbuat dari burung merak dan golekan yang biasanya dimainkan di awal dan di akhir pertunjukan. Untuk menancapkan wayang digunakan gedebok atau batang pisang, dilengkapi dengan layar atau kelir di kanan dan kiri dalang. Ukuran geber 2,5 kali 3 meter, berwarna kuning yang di tepinya diberi lipatan berwarna hitam dan hiasan. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma bi'ik ila kami qurib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا.